Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Dwika Noto Mutarom dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2001026149. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai bagian-bagian karya tulis ilmiah. Pertama-tama yaitu adalah pengertian dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Karya tulis ilmiah dapat dipahami sebagai teks yang ditulis dengan susunan sistematis serta logis dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Selanjutnya ada karakteristik karya tulis ilmiah. Yang pertama itu harus logis, data yang jelas, objektif, sistematis, pembahasannya tuntas dan menyeluruh, menggunakan bahasa yang baku dan dapat diuji kebenarannya. Selanjutnya yaitu fungsi karya tulis ilmiah. Fungsinya itu untuk pendidikan fungsional dan penelitian. Adapun fungsinya itu sebagai yang pertama untuk suatu penjelasan dan untuk kontrol. Nah, bagian-bagian dalam karya tulis ilmiah itu yang pertama ada kata pengantar. Karya tulis ilmiah yang berisi mengenai pengantar yaitu berisi mengenai ucapan syukur kepada Tuhan dan ucapan terima kasih kepada rekan, kolega, dan pihak-pihak yang telah membantu penulisan menyelesaikan karya tulis ilmiah tersebut. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak merupakan rangkuman karya tulis yang berisi secara padat intisari dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah yang diteliti, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada pendahuluan yang berisi latar belakang, yaitu uraian pada latar belakang masalah dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas. Yang kedua ada perumusan masalah. Masalah yang merupakan segala sesuatu yang dianggap perlu pemecahan oleh penulis, yang pada umumnya dinyatakan dalam bentuk pernyataan mengapa atau bagaimana. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Lalu ada landasan teori. Pada bagian ini, penulis menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dari para ahli dan juga dari sumber-sumber yang dapat dipercaya keberadaan teorinya. Selanjutnya ada metodologi penelitian, yaitu ada metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya tanpa adanya perlakuan apapun. Selanjutnya ada metode eksperimen, ialah metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Yang ketiga ada metode penelitian kelas, ialah metode penelitian dengan tujuan memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Yang selanjutnya ada tahapan hasil pembahasan. Hasil penelitian dapat berupa uraian, tabel, gambar. Uraian menyajikan hasil analisis data kualitatif, tabel menyajikan hasil analisis data kuantitatif pula. Gambar dapat berupa grafik atau kurva hasil analisis data atau gambar biduan seperti gambar garis, foto, atau peta. Selanjutnya ada pembahasan. Bagian ini mengandung paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Tahapan penutup, yaitu berisi tentang dua hal, yaitu simpulan dan juga saran. Simpulan atau kesimpulan merupakan bagian di mana penulis ilmiah menyimpulkan seluruh pembahasan yang ada dalam karya ilmiah tersebut. Sedangkan saran adalah bagian dari harapan penulis kepada pihak bersangkutan sesuai dengan topik karya ilmiahnya yang ditulis oleh penulis. Contoh karya tulis ilmiah itu seperti ini ya. Pengaruh bahasa Indonesia terhadap struktur penulisan bahasa Inggris pada siswa SMA Negeri 99 Jakarta. Studi kasus sintaksis. Ini oleh penulisnya, ada kata pengantar, ada abstrak, selanjutnya ada pendahuluan yaitu latar belakang, kajian pustaka, lalu ada metodologi yaitu metode yang dipakainya ini, dan ada hasil serta kesimpulan saran. Ini bagian akhirnya ya. Harusnya pembahasan dulu, baru hasil, baru terakhir kesimpulan dan saran. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.